Saya Delia Putri, mahasiswa Universitas Riau. Sekarang akan mewawancarai kakak tingkat saya. Beliau sudah sidang kompre dan beliau sudah ibaratnya dia membiayai hidupnya sendiri. Baik kak, boleh perkenalkan nama kak siapa? Boleh. Hai, nama aku Andini Karmalantia. Aku baru aja selesai kompre kemarin dan lagi nunggu wisuda nanti Oktober. Terus apa lagi? Oh ya, jangan lupa nama usaha aku tuh Masker by CT. Kalau kalian punya masalah wajah gitu, kayak kusam atau berjerawat atau beruntusan, kalian bisa pakai masker madu BCT. Dan tahun ini kita udah launching Bioto Spray CT, itu deodoran. Kalian nggak perlu repot lagi untuk roll on, jadi kalian tinggal spray aja. Itu, jadi gitulah. Sekali promosi ya. Iya. Mana ada yang lihat yang tertarik gitu. Baik kak, langsung kita ke materi yang akan ada wawancara ya. Kakak sekarang bisa sukses ini seperti sekarang, bisa kakak ceritain seperti apa kendala-kendalanya, masalahnya, hingga kakak bisa sampai sukses ini? Kalau sukses tuh belum ya, tapi kayak udah bisa punya, alhamdulillah udah bisa punya produk sendiri, terus udah bisa membiayai hidup sendiri walaupun cuma diri sendiri ya. Terus udah bisa juga beli apa yang kita pengen sendiri gitu. Itu nggak sukses sih, tapi alhamdulillah lah gitu kan. Itu tuh ceritanya kayak mana ya, kayak awalnya tuh cuman kan dari kecil ya, dari kecil tuh dari SD tuh udah suka jualan. Anak-anak kelas kayak mana ya, anak SD dulu tuh, kalau kakak, kalau anak lain tuh ya jajan-jajan gitu kan. Ini bukan karena nggak mampu ya, tapi karena emang suka. Kebetulan nenek kakak tuh jualan sayur. Nah dia keliling, jadi karena dia jualan sayur keliling, dia ke sekolah kakak. Nah setiap istirahat kakak datang tuh ke situ. Datang, tau nggak kakak ngapain? Ngambil mie, terus kakak bawa, kakak tenteng-tenteng, kakak jualin ke teman-teman, iya, ke teman-teman kakak karena SD. Dari situ kayak udah suka jualan gitu, dan itu nggak diupah, nggak dibayar, nggak dikasih duit, karena emang sehobi itu dan sesuka itu gitu. Nah dari situ timbul kan rasa pengen. Pas SD juga dapat komik harga 1.000. Kok kayak bayangin lah, komik tuh nggak ada yang harga 1.000 karena zaman SD tuh orang-orang heboh komik. Nah dari SD juga dia jual 1.000 tuh di pasar, kakak beli, kakak jual 7.000 di sekolah. Dari situ kayak udah muncul lah kan jiwa-jiwa yang kayak ih enak nih jualan gitu, gini gitu kan. Terus SMA, SMP, SMA, kayaknya SMP tuh lagi krisis mental kayaknya, karena orang tua pisah. Nah di situ nggak jualan, maksudnya kayak ya udah menikmati hidup aja, tapi ya biasa aja gitu loh, nggak masalah juga gitu, tapi ya memang nggak kepikiran ke sana gitu. Terus SMA jualan dari kelas 1, 2, 3 tuh jualan. Kayak kelas 1 tuh kalau nggak salah jualan keripik, kan nenek kakak jualan tuh. Nah karena dia jualan, kakak ambil barang jualan dia, kakak jualin. Kakak jual keripik, terus jualin apa sih namanya yang bulat-bulat, cincang, jualin cincang tuh kelas 1. Kelas 2 itu ibu kakak jual bakso bakar. Muncullah ide kayak enak nih kalau misalnya jualan open PO di Sosmed. sekolah gitu lah. Sekolah kan soalnya sekolah sampai sore, Iya. jadi nggak bisa juga kan. Terus udah kayak gitu jualan lah bakso bakar. Awalnya bakso bakar, terus lama-lama bakso crispy. Nah di situ juga bukan cuman kayak mana ya, jual bakso bakar cuman bukan di sekolah aja. Pas orang liburan, kakak jualan. Sampai waktu itu tuh pernah jatuh 2 kali karena COD bakso bakar. Karena emang sesuka itu gitu sama jualan. Kadang waktu kayak libur kuliah nih, kayak ada libur pulang kampung jual bakso bakar. Karena ya untungnya juga besar gitu, karena nggak tahu ya, kayak sesuka itu gitu. Kalau misalnya nggak jualan, nggak ada interaksi sama orang, rasanya tuh kayak nggak ada yang diapain kan. Kayak duh, aku harus interaksi nih, aku stres gitu. Kalau misalnya di kakak nih, di kos lama-lama tuh stres. Jadi kalau misalnya ada orang COD datang ke rumah,
atau ke kos seneng gitu, karena ya emang suka interaksi, karena emang suka berjualan, berniaga gitu lah ibaratnya. Sampai akhirnya itu SMA kelas 2, kelas 3 masih jualan-jualan gitu, terus kayak buka PO gitu loh, kayak buka PO baju, PO tumbler tuh heboh tuh. Musim dulu. Ya pokoknya apa yang musim itu yang dijual kita. Itu udah kelas 3 tuh kan. Terus ya udah kuliah. Nah kuliah nih nggak terpikir belum, semester 1 tuh, semester 2 juga belum kan, belum covid tuh. Nah belum covid tuh semester 1 2 adalah kayak gabut. Kan di sini ya ngekos di Kartama, kayak ya udahlah nggak ada ngapa-ngapain, nggak tahu mau buat apa, tapi kayak udah kepikiran mau yang kayak mau buka usaha ini nih di sini gitu, tapi nggak punya keberanian. Terus sampai akhirnya covid, baliklah lagi ke kampung kan. Nah di kampung tuh baca-baca buku, baca-baca cerita, terus dapatlah ide gitu. Kayak dari cerita-cerita tuh kayak bisa mikir, kayaknya nih bagus lah kalau mau dijadiin kayak gini gitu. Ini kayaknya bagus gitu lah. Terus tiba-tiba kita coba dulu nih sendiri kan. Lama-lama, bagus gitu. Kayaknya rasanya nggak worth it aja lah. Orang tuh ngebeli skincare mahal tapi nggak worth it. Nah sedangkan masker ini 20.000 aja itu udah bikin cerah gitu lah. Karena emang sebagus itu, karena kakak nggak mau ngerasain sendiri, kakak jualan sampai akhirnya jadilah masker pada BCT gitu. Karena dari kecil juga, maksudnya dari yang kayak ambil barang sama orang, kayak yang PO, kayak yang masuk bakso gitu loh, kayak memang yang benar-benar dari nol gitu, kayak yang emang benar-benar nggak ada juga gitu hal yang kayak nggak orang nggak akan percaya juga gitu kan kalau misalnya mungkin CT buat sendiri apa segala macam, tapi emang buat sendiri, emang ngeracik sendiri, emang nggak tahu ya, mungkin itu kayak rezeki juga dari Allah gitu. Itu sih. Pertanyaan selanjutnya ya kak, untuk kakak bisa sekonsisten di usaha kakak nih, kira-kira apa saja sih nilai atau prinsip yang bisa kakak yakini? Apa ya, kalau untuk konsisten kan, jadi ini ada story balik ke konsistenan ini. Kayak sebelum buka usaha, udah bilang ke ayah kayak gini, ya Dini mau buka usaha gitu, tapi Dini takut gitu kan, tapi kayak mana ya, Dini mau coba. Tuh kata ayah, boleh, semua tuh bakal indah pada waktunya asal Dini konsisten. Katanya kayak gitu kan. Dia nggak bilang, emang Dini bisa konsisten? Katanya kayak gitu. Aku nggak bilang kan, bisa Dini ya, bisa nyol gitu kan. Namanya anak-anak tuh dibilangnya, alah selama ini aja jualan kalung, jualan ini, jualan itu, katanya kayak gitu, nggak ada yang bertahan, katanya kayak gitu kan. Tuh kakak bilang, iya Dini buktikan sama ayah gitu kan. Terus alhamdulillah, toh karena kata-kata orang tua nggak sih, maksudnya karena mungkin ayah kakak tuh memberikan kakak yang kayak itu bukan semangat nggak sih, itu tuh kayak ejekan biar kita semangat gitu lah. Kayak itu tuh kata-kata menjatuhkan tapi bikin kita semangat gitu lah. Jadi yang bikin konsisten itu. Terus juga lihat gitu kan orang-orang yang lain yang kayak nggak semua bisnis itu langsung naik gitu loh, ya kan. Kalaupun langsung naik itu pasti bakal langsung turun gitu. Terus itu juga belajar terus, kayak mikir aja terus, mikir kayak aku tuh mau bantu orang gitu. Terus yang bikin konsisten satu lagi tuh apa ya, manfaatnya bagi orang lain. Karena mereka tuh misalnya nih seminggu ya kita nggak ada stok, mereka tuh ngeliatin, kak kapan ready, karena apa, itu udah kebutuhan mereka gitu. Nggak mungkin kan kita tuh nggak, gimana ya, kadang orang butuh gitu kan, kasihan nggak sih kita, kayak kita yang buat gitu kan, kasihan lo udah nggak dapat masker pun gitu kan, kayak gitu nggak sih. Jadi itu yang bikin konsisten, karena mereka tuh selalu ada gitu kan, dari yang kayak masih kecil sampai yang sekarang udah ada deodoran tuh kayak sumpah makasih ya teman-temanku semua pecinta Besti masker madu BCT, kalian yang buat aku bertahan sampai sekarang. Kakak, pertanyaan selanjutnya, untuk kakak bisa sukses ini, kemampuan atau keterampilan apa yang perlu kita miliki kak?
tuh kayaknya nggak perlu nggak sih, nggak tahu lah ya, tapi pengetahuan yang penting ya. Kayak buat masker juga kan mesti baca, mesti paham, kayak mesti turun, mesti mencoba praktek gitu. Kayak mungkin percaya aja nggak sih, percaya sama diri sendiri gitu, kayak yakin. Kadang ya kita tuh udah mikir nih, udah mikir kayak iya aku mau bikin ini, kayak nih sekarang iya aku mau bikin DP serum, tapi apa, nggak ada dikerjain, nggak ada dibaca-baca, nggak ada ngelihat cara-cara buatnya, kayak mana mau bisa ya kan, kayak praktek aja gitu. Kak, yang selanjutnya kira-kira nih Kak, sikap apa yang harus kita miliki dalam kita berusaha nih Kak? Sikap sabar. Sabar. Karena harus ini, iya, karena kadang ya customer nih kayak memancing emosi ya, maksudnya kayak yang bicaranya nggak sopan, karena mungkin mereka tuh berpikir yang alah biasa aja dong, kan dia cuma jualan. Kadang orang tuh nggak bisa menghargai orang lain gitu, ya nggak sih? Yang pandangan orang kalau udah jualan tuh udah di bawah. Iya, karena mereka pasti berpikir kayak kan aku yang pembeli, dia adalah raja gitu. Nah, padahal ya sesama manusia tuh kita harus memanusiakan manusia gitu kan. Makanya kayak seharusnya nggak usah kayak gitu, terus juga harus ramah gitu. Kayak ini deh, chattingan tuh atau enggak secara ngomong langsung gitu ya. Iya. Kadang kita tuh mereka mau datang lagi karena kita ramah, Betul. ya kan? Iya. Karena apa, mereka senang berinteraksi sama kita, mereka senang kita menjadi teman dia atau segala macam gitu. Kadang kalau misalnya kayak chatan gitu kan, kayak ya udah save aja nomornya gitu, atau kayak mana, karena kayak gini loh, kadang kita nggak tahu ya kebaikan apa yang bisa menolong kita gitu kan. Entah dia nanti pas kita lagi nggak ada uang, dia yang beli masker kita, ya kan? Kita nggak ada yang tahu hal-hal yang kayak gitu. Itu sih. Yang selanjutnya Kak, untuk Kakak bisa sesukses ini, kira-kira Kakak perlu nggak sistem atau lingkungan pendukung? Kira-kira itu apa aja? Sistem pendukung, lingkungan, kayaknya perlu sih, emang perlu banget gitu. Karena kalau kita mulai usaha, sebesar apapun atau sekecil apapun usaha yang kita jalanin, itu stresnya sama, pusingnya sama, ya nggak sih? Walaupun kecil, tapi stresnya juga sama kayak orang yang punya usaha besar gitu. Jadi lingkungan tuh emang butuh banget gitu dan perlu gitu, apalagi support system gitu. Kayak misalnya kalau kakak, kadang ya usaha tuh kan nggak selama di atas ya, Iya tuh. dan nggak selama juga di bawah, tapi roda kan berputar. Jadi kalau misalnya memang lagi di titik yang capek ya, lagi kuliah tapi juga mesti kerja gitu, lagi skripsi tapi juga mesti packing, harus restock deodoran, restock masker, ngasih reseller gitu kan, ketemu reseller gitu, capek ya. Maksudnya kayak mikirin yang udah aku capek kali, aku pengen skripsi aja, aku kerjaan skripsi bisa nggak di sini gitu. Tapi kan nanti reseller, kak mau 5 ya kak deodoran gitu, nggak mungkin kan nggak kita kasih, namanya rezeki ditolak, nggak mungkin gitu kan. Iya nanti ya, nanti bakal restock gitu, tapi kayak capek gitu kan. Dan support terbaik tuh orang tua nggak sih? Iya betul. Kayak kemanapun kalian pergi tetap orang tua, dan kemanapun kalian jatuh, kemanapun kalian jadi jelek gitu, tetap orang tua yang bakal ada untuk kalian gitu. Karena karena sampai kapanpun orang tua tuh nggak bakalan bisa jahat gitu, pasti bakal sayang. Terus lingkungan, jujur ya, lingkungan itu benar-benar berpengaruh. Karena sekarang teman-teman aku tuh pada buka usaha gitu loh. Jadi kayak yang udah ada usaha makanan terus diletak di Viera, udah ada yang punya butik, ada yang punya parfum, punya brand-brand sendiri gitu. Dan itu tuh ngebuat aku ini iri, kayak sedikit, bukan iri sih, lebih ke kayak ih keren ya, aku bisa nggak ya kayak gitu kan. Tapi pas kita jumpa dia malah kayak ih keren ya Tete, bisa kayak gini, aku kayak gini. Jadi kayak sama-sama saling lah ya, saling mengiri. Soalnya kan beda-beda gitu kan. Kalau aku kan
yang cuman rebahan terus ada orderan. Kalau dia kan yang emang kayak harus turun lapangan langsung. lapangan gitu. Kadang dia bilang enak ya CT gitu, tapi karena kita melihat dia bekerja keras seperti itu, terus kita tidak bekerja keras seperti itu, kita tuh kayak yang ih aku harus kerja keras kayak gini nih gitu. Tapi kan nggak semua pekerjaan yang dia lakukan tuh cocok di kita kan, makanya lingkungan tuh butuh paling. Karena biasanya kalau misalnya udah pengusaha tuh pasti lingkungannya bakal pengusaha semua. Iya. Biasanya ya. Iya kan? Itu makanya. Nah, yang selanjutnya menurut kakak nih, kenapa sih Tuhan bisa ngasih kesuksesan kakak seperti sekarang nih? Terus kayak mana sih jalan kakak untuk nggak mudah atau kakak bisa mau susah-susah seperti sekarang? Gimana ya? Karena Allah tuh kayaknya gimana ya bilangnya? Semuanya karena orang tua kayak sih, Doa orang tua, doa ibu gitu kan. Karena selama ini kalau misalnya nih Klai gitu kan, ibu nih gini, nanti ibu kakak tuh bilang kayak gini, iya Dini besok dia ada orang sukses tuh, besok Dini tuh hebat. Dia marah, dia kesel, tapi yang dia Didoakan ucapin juga. didoain gitu kan. Terus kayak misalnya nih lagi ada uang kasih orang tua, nanti dapat lagi tuh yang lebih gitu kan. Kadang kayak misalnya lagi sepi gitu kan, nanti nelfon ibu sepi gitu kan, nanti didoain ya alhamdulillah bisanya namanya. Kayaknya tuh karena doa ibu nggak sih? Terus jarang ya. Terus karena usaha juga, maksudnya kayak sebesar apapun usaha kita, yang kita dapatkan itu juga sama besarnya sama usaha kita. Ya nggak sih? Kadang orang tuh berpikir kayak aku udah capek-capek kayak gini, tapi hasilnya kayak gini. Enggak, sumpah itu salah. Karena gini, kalau kalian usaha, besar usaha yang kalian keluarkan, besar juga lah hasilnya. Karena pernah satu hari kayak berhari-hari deh, kayak seminggu lah ngerjain TikTok Shop atau apa gitu, nggak masalah, untuk endorsement gitu kan. Tahu nggak sama Vira Moni? Tahu. Kan ngendorse Elvira. Terus itu juga ngendorse-nya nggak sekali, 2 kali, 3 kali, dan boomingnya itu pas ketiga. Nah kayak kan dia capek ya, 1-2 capek gitu kan, kayak hasilnya biasa aja gitu kan. Terus mikir kayak mana nih caranya gitu kan, kayak mana Shop tuh bisa lah, karena di TikTok Shop itu kan kayak apa ya, TikTok Shop tuh kayak ada pengaturannya gitu. Nah jadi pengaturannya itu di ini kayak diatur gitu kan di laptop. Nah dari laptop itu kayak diatur lah segala macam, segala rupa. Terus sampai lah pas dia post itu meledak. Maksudnya kayak omsetnya itu Naik. bukan naik sih, kayak 2 hari, sehari nggak masalah, sehari itu 2 juta. Itu tuh udah kali nggak sih? Iya. Karena emang apa? Karena besar usaha yang kita keluarkan waktu itu besar kan, makanya dapatnya juga besar gitu. Percayalah sama hal-hal yang kayak gitu. Semua tuh nggak akan mengkhianati hasil loh. Sebesar apapun itu nggak akan pernah, hasil tuh selalu ada. Yang penting ada usaha. Kayak gitulah ya kan. Nah guys, seperti itu. Jangan lupa ya beli masker kakak ini. Apa nama masker kakak? Masker madu BCT. Bisa dibeli di TikTok kakaknya atau nggak IG kakak? Iya, kalian bisa beli di @maskermadubct, terus TikTok shopnya maskermadubct juga.